Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik, Pak. Sepertinya sudah tidak asing lagi dengan muka saya. Iya, Pak. Saya guru baru di sekolah ini, yaitu pendidikan sejarah. Saya di sini akan menjelaskan tentang nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada saudara Fatin, apa itu nasionalisme? Bentar, Pak. Nasionalisme dapat digambarkan sebagai sikap, gagasan atau gerakan yang mengutamakan kepentingan bangsa tertentu. Gagasan atau gerakan tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memelihara kedaulatan bangsa atas tanah airnya. Oke, pintar Fatin. Oke, itu jelas. Ya, memelihara kedaulatan bangsa atas tanah airnya, maka dari itu pada sikap nasionalisme bangsa menjadi elemen utama yang menjadi dasar alami untuk menjalankan pemerintahan karena memiliki sumber kekuatan politik yang sah berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, di sini nasionalisme menurut para ahli. Yang pertama, Louis Schneider mendefinisikan nasionalisme sebagai hasil dari perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual. Yang kedua, Smith mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi, dan individualis. Gerakan ideologis ini dilakukan suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk dan menentukan suatu bangsa atau yang berupa potensi saja. Nah, di sini yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, demokrasi berdasarkan etimologinya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Dalam bahasa Yunani, dua kata tersebut memiliki makna rakyat yang pemerintah, sehingga demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang memberikan rakyat kewenangan penuh untuk memilih legislator yang kemudian mengatur negara mereka. Istilah demokrasi pertama kali muncul pada abad 500 sampai 508 sampai 507 di dalam pemikiran politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Pada masa itu, negara kota Athena dipimpin oleh Cleisthenes, seorang Athena yang mendirikan apa yang umumnya dianggap sebagai demokrasi pertama di dunia. Oleh karena itu, dianggap sebagai bapak demokrasi Athena. Pada sistem demokrasi Athena ini, rakyat terlibat secara langsung dalam majlis yang disebut Boul atau dewan yang terdiri dari 500 warga yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan sehari-hari negara, kota, dan pengadilan. Sebagian besar warga terlibat secara konstan dalam urusan publik negara dan kota. Demokrasi ala negara kota Athena ini perlahan menghilang, kemudian ketidakpuasan rakyat pada sistem pemerintahan feodalisme dan monarki membuat mereka menggulingkan kekuasaan para feodal dan para raja. Kemudian negara tersebut menggunakan sistem politik demokrasi. Nah, seorang filsuf berkebangsaan Prancis mencetuskan teori pembagian kekuasaan yang diberi nama trias politika. Dalam trias politika ini, kekuasaan sebuah pemerintahan dibagi menjadi 3 lembaga untuk mencegah terjadinya penyelewangan kekuasaan. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga eksekutif, lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan lembaga legislatif, lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga yudikatif, lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, menafsirkan undang-undang bila terjadi sengketa dan menjatuhkan sanksi bagi lembaga atau individu yang melanggar undang-undang. Demokrasi menurut para ahli, yaitu Abraham Lincoln, menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Charles Costello menyebut demokrasi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan
diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perseorangan warga negara tersebut. Akar nasionalisme dan demokrasi Indonesia. Yang pertama, organisasi awal. Akar nasionalisme dan demokrasi ini di Indonesia tak bisa lepas dari munculnya politik etis. Yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Yang kedua, organisasi keagamaan. Pada masa itu juga ada organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Islam, Persatuan Ulama seluruh Aceh, Majelis Islam ala Indonesia. Yang juga turut adil dan bidang pendidikan dan membangkitkan kesadaran nasionalisme masyarakat Bumi Putra. Yang ketiga, organisasi pemuda. Selain organisasi keagamaan, ada pula organisasi pemuda dan partai politik yang muncul memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Bumi Putra. Sekalipun organisasi pemuda ini masih bersifat kedaerahan dalam menentang kolonialisme Belanda, organisasi ini memiliki tujuan kemerdekaan untuk kebangsaan dan cinta tanah air. Sekian dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Anda dulu. Baik Pak. Ada nggak sih Pak perbedaan antara demokrasi dan nasionalisme? Nah, ada nggak kaitannya pada masa kini? Tolong jelaskan Pak. Ya, siap. Perbedaan nasionalisme dengan demokrasi adalah jika nasionalisme paham yang mengharuskan warga mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan individu. Sedangkan demokrasi adalah paham yang mengutamakan persamaan dan hak kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Arif silakan. Kan demokrasi Athena itu mengambil bentuk demokrasi langsung dengan kesimpulan kewajiban ya Pak. Ya. Itu bisa disebutin apa aja Pak? Saya belum ngerti. Ya, yang pertama cirinya yaitu pemilihan acak warga negara bisa untuk mengisi beberapa kantor administrasi dan peradilan pemerintahan yang ada. Yang kedua, majelis legislatif yang terdiri dari seluruh warga negara pada negara tersebut. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Saya di sini akan bertanya kepada saudara Yaser. Mana Yaser? Ya, hadir Pak, saya Pak. Apa yang menjadi tujuan nasionalisme itu? Kalau menurut saya ya, tujuan nasionalisme Ya. itu menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat bela korban atau bela negara, serta menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Mungkin segitu saja Pak. Ya, Aceh, terima kasih. Pintar sekali Aceh. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.